Masih bersama kami di Gempita Bola 2026 dan seperti biasa sudah hadir pengamat sepak bola kita yang akan menemani saya menganalisis, mengulas ya bagaimana nanti pertandingan di partai final. Sudah ada Akmal Marhali. Bung Akmal, apa kabar? Kabar baik, salam Gempita Bola. Salam Gempita Bola. Ini udah agak optimistis sedikit kayaknya dengan jersey yang sekarang. Iya, namanya Lamin Akmal soalnya. Bener juga. Oke, kita mau analisis nanti ketika pertemuan Argentina dan juga Spanyol. Oke. Gimana melihat dua kekuatan ini? Argentina udah dua kan? Betul. Ya kalau saya lihat ini finalisima sebenarnya kan. Final dua tim yang sejatinya mereka sebenarnya akan dipertemukan oleh FIFA juga dalam sebuah kejuaraan yang namanya finalisima. Juara Piala Eropa bertemu juara Copa America. Oke. Spanyol adalah juara Piala Eropa 2024, Argentina adalah juara Copa America. Tapi ternyata bertemunya di partai final Gempita Bola 2026 ini. Dan ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Satu pemain akan last dance, legenda sepak bola Lionel Messi. Satu pemain lagi disebut-sebut sebagai the next Lionel Messi, Lamine Yamal. Dan ini pertandingan antara orang tua dengan anak. Apakah orang tua akan ngalah dengan anak? Betul. Apakah kemudian regenerasi estafeta ini diberikan kepada Lamine Yamal oleh Lionel Messi, atau Lionel Messi ternyata ingin memberikan legasi terakhirnya bahwa dia ternyata lebih top dari pemain idolanya Diego Maradona yang juga kapten Argentina nomor 10 yang sukses membawa Argentina juara 1986 lewat gol tangan Tuhannya waktu itu di perempat final melawan Inggris dengan 2 gol. Dan sekarang Messi setidaknya melakukan hal yang sama walaupun dalam bentuk yang berbeda. Asis Tuhan ya kan, foot of God yang diberikan, bagaimana Messi memberikan asis yang 2 asis dengan kaki kanan, kaki yang selama ini jarang menjadi spesialisasinya dia karena dia punya kemampuan kaki kiri, akhirnya memulangkan Inggris juga. Jadi football coming home untuk Inggris. Tapi kemudian buat Argentina ini adalah sejarah, tentunya mereka akan lolos ke final dan bisa berpeluang untuk back to back champion. Karena kalau back to back champion, Argentina akan mengikuti jejak Brazil yang melakukannya pada 1958, 1962 atau Italia pada 1934, 1938. Sejarah apakah akan terulang lagi, ya kan? Tapi menarik kalau kita lihat dari sisi pelatihnya, Scaloni, background dan juga experience Scaloni yang pernah menimba ilmu di Spanyol. Gitu. Apakah ini juga bisa menjadi satu push factor untuk bisa menumbangkan Spanyol? Ya, 2 pelatihnya ini juga sangat menarik ya. Dalu Fuente dari Spanyol, setidaknya dia punya peluang untuk mengikuti jejak Vicente del Bosque, di mana pelatih Spanyol yang sukses mengawinkan 2 gelar Piala Eropa dan juga Gempita Bola 2026. Sementara Solani ini juga akan menjadi rekor karena Solani ini sejak menangani timnas Argentina, dia hanya sekali gagal di final Copa America 2019. Selanjutnya setiap di final dia selalu membawa Argentina menjadi juara, termasuk final Gempita Bola 4 tahun lalu itu dengan mengalahkan Prancis. Dan kali ini kalau dia sukses melakukannya, ini akan menjadi catatan gelar ke-6 sepanjang dia menangani Argentina. Artinya Solani ini akan tercatat sebagai pelatih paling sukses sepanjang sejarah Argentina kalau mampu membawa Argentina juara. Sementara La Fuente akan menjadi pelatih sukses di Spanyol, setidaknya mengikuti atau menapaktilasi apa yang sudah dibuat oleh Vicente del Bosque. 2 tim dengan karakter yang berbeda permainannya, ini akan menjadi final yang sangat menarik, Battle of Champions. Iya, jadi bukan hanya dari sisi pemain, ada Messi, kemudian juga ada Lamine Yamal di sana yang sepertinya akan menjadi penerus ya generasi itu tadi. Pelatihnya pun juga menarik. Kita balik lagi, kalau untuk pemain fullback Spanyol, ya kan ada Pedro Porro, kemudian juga ada Marco Correa yang sudah mencetak assist. Nah, winger-winger Argentina ini mampu untuk bisa menahan laju lawan ya? Iya, kalau saya melihat Spanyol ini mereka duplikasi dari 2010 ya. Kalau dari sisi penjaga gawang dulu ada Iker Casillas, sekarang Unai Simon yang punya rekor hanya sekali kebobolan, 5 kali clean sheet. Ini sukses yang sangat luar biasa, sudah melewati rekor Walter Zenga. Tadi ada Porro di sebelah kanan, back yang juga mencetak sejarah karena back pertama Spanyol setelah Fernando Hierro yang mencetak 2 gol di pentas Gempita Bola. Kemudian sebelah kirinya ada Cucurella yang tampil juga sangat luar biasa. Dan back tengahnya ini yang menarik, Tiffany. Back tengah ini adalah Aimé Laporte, duet antara senior junior. Ada Cubarsí. Orang selama ini melihat Spanyol itu selalu Lamine Yamal.
tapi dia lupa ada Kubarsi di situ, pemain muda seusia dengan Lamine Yamal yang penampilannya sangat luar biasa. Dia mampu setidaknya membuat Cristiano Ronaldo tidak berdaya. Dia kemarin mampu membuat Kylian Mbappe yang tadinya Dembele, kemudian Olise yang sebelumnya adalah pelari-pelari cepat Spanyol menjadi pelari karcer ketika berhadapan dengan Spanyol di semifinal gitu kan. Ayam jantan menjadi ayam geprek akhirnya karena kalah 0-2. Ini penampilan Kubarsi luar biasa. Kalau saya disuruh memilih misalnya ada nomine pemain muda terbaik, saya lebih memilih Kubarsi dibanding Lamine Yamal. Dan walaupun ini alumni Piala U17 betul, ya? dan Indonesia. Di Indonesia waktu itu ya main kan sempat viral foto-fotonya, dan ini pemain yang sangat luar biasa mengingatkan kita pada Gerard Pique waktu membawa Spanyol juara pada 2010 lalu. Jadi Rodrigo, kemudian Pedri mengingatkan kita kepada Bosque dan juga Xavi Hernandez, dan lini depannya mereka sangat luar biasa. Di sana ada Oren Jabal yang mengingatkan kita pada David Villa. Artinya Spanyol ini kalau cocok loginya hampir mengikuti jejak apa yang dilakukan 2010. Seperti saya katakan tadi, dia juara Piala Eropa sebelumnya 2010, kemudian juara Piala Dunia, kemudian ada Shakira di situ sama-sama, kemudian juga yang menarik adalah ada 8 pemain Barcelona. Pemain Barcelona pada 2010 ada 8, sekarang juga ada 8. Kemudian 2010 Atletico gagal Copa Espanya, sekarang juga dia gagal. Kemudian juga yang paling menarik ya tentunya bahwa Spanyol ini di 2010 membuka pertandingan dengan Afrika Maroko dan Afrika dengan Meksiko, sekarang juga sama. Jadi ada cocok logi yang memungkinkan sejarah itu terulang oleh Spanyol untuk bisa juara kedua kalinya. Oke, kita bergeser ke lini tengah deh, Bu Akmal ya. Performa menurut Bung Akmal, siapa yang akan paling perform dan menguasai? Kita tahu di duel lini tengah ini juga menarik, ada trio Rodri, Dani Olmo, kemudian juga Fabian Ruiz yang akan di sana ya. Betul. Ya kalau kita lihat Rodri adalah salah satu pemain terbaik ya di Eropa. Dan ini adalah momentum, tentunya dia akan adu kekuatan dengan De Paul atau McAllister, gelandang dari Argentina yang juga tampil sangat luar biasa ketika menggilas Inggris kemarin dengan skor 2-1, tertinggal tapi langsung bisa remote tanda. Artinya siapa yang menguasai lini tengah maka dia akan berpotensi memenangkan pertandingan. Itu bisa dilihat di 2 pertandingan semifinal setidaknya. Bagaimana Prancis yang sebelumnya merupakan tim paling produktif dengan total mencetak 16 gol sebelum dikalahkan oleh Spanyol, tapi ketika mereka kalah di lini tengah oleh tadi ada Dani Olmo, ada Rodri, ada Pedri, dan juga ada Fabian Ruiz. Ini yang kemudian membuat akhirnya Spanyol bisa memenangkan pertandingan. Artinya ini juga akan terjadi ketika Inggris berhadapan dengan Argentina. Argentina awal-awal kalah di lini tengah, tapi setelah itu lini tengah mereka McAllister, kemudian tadi saya sebut De Paul tampil sangat dominan di tengah yang pada akhirnya bisa membalikan keadaan. Jadi yang bisa memenangkan lini tengah ini yang akan memenangkan pertandingan. Saya melihat kalau bicara ball position taktikal, lini tengah Spanyol lebih dinamis, lebih kreatif dibanding dengan lini tengah Argentina. Lini tengah Argentina lebih kepada pekerja gelandang pengangkut air yang bermain keras, tutup dengan kekuatan fisik. Sementara Spanyol lini tengahnya lebih banyak bermain dengan seni. Jawabannya nanti Senin dini hari ya. Betul. Apakah Argentina akan tetap membawa pulang piala trofinya ya? Kalau iya berarti ini kan kali ketiga. Betul. Ya. Oke. Yang menarik juga selain Argentina tentunya adalah sosok Messi yang ada di sana. Impresif tentunya, performanya luar biasa. Pertanyaannya apakah Messi juga akan bisa mempertahankan gelarnya sebagai pemain terbaik? Iya, usia 39 tahun, menit bermain 712, gol 8, assist 4. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang berada di garda terdepan nomor 1 untuk peringkat top scorer. Walaupun sama-sama 8 gol dengan Kylian Mbappe, tapi Messi unggul di sisi assist yang sudah 4. Jadi Messi sejauh ini selalu berkontribusi di 7 pertandingan dari yang dimainkan oleh Argentina. Di 5 pertandingan awal dia mencetak gol. 2 pertandingan terakhir dia memang tidak mencetak gol, tapi memberikan assist kemenangan untuk Argentina.
rekornya sangat luar biasa, top scorer sepanjang masa sekarang dengan 21 gol. Kemudian pemain dengan cap terbanyak dengan 32 laga di Piala Dunia. Kemudian juga assist terbanyak di gempita bola dengan total 12 assist, sudah melewati seniornya Diego Armando Maradona. Bahkan Messi ini berpeluang menjadi pemain pertama yang mampu menjadi membawa timnya juara dengan rekor 2 kali back to back champion seperti halnya Capu. Bahkan 3 kali membawa timnya ke partai final, hanya ada 2 pemain yang bisa melakukan itu. Messi dan juga Cafu. Oke, kita lihat nanti apakah Messi akan mempertahankan gelar juaranya. Terima kasih Bung Akmal sudah hadir di Gempita Bola. Akhirnya ya sampai di partai final. Betul. Tapi ada cocok lagi yang terakhir, saya nutup 19 yang saya pakai ini, final tanggal 19, Lamine Yamal nomor 19, dan usianya 19 tahun, dan yang mungkin nomor 19 ini yang menang daripada nomor 10. Lamine Akmal.